Yunus pasal yang pertama ayat 1-17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencapakannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Shalom, shalom teman-teman. Gimana harinya? Mudah-mudahan semua baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati semua, ya kan? Ya, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai Yunus. Kalau kemarin saya katakan bahwa hati-hati dengan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita dapat memperhatikan setiap gejala yang muncul, ya kan, kita akan tahu segera cara mengobatinya. Tetapi kita sudah jauh dari Tuhan, nggak ngerti lagi suaranya Tuhan, alarm-alarm itu sudah kita tidak bisa dengar, itu yang menjadi bahaya buat kita. Kita buka ayat firman Tuhan di ayat ke-6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Ini yang saya katakan teman-teman kemarin, bahwa
orang sekeliling kita itu dapat merasakan ketidakberesan yang ada dalam entah pekerjaan kita, entah keluarga kita, anak kita, pasangan kita gitu. Tapi kalau kitanya sendiri tidak merasakan itu, kita nyantai aja, tidur nyenyak aja seperti Yunus, yaitu yang menjadi bahaya, hati-hati gitu. Aduh, kalau sekeliling aja tahu, kok kita nggak ngerti ya? Bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita itu anak Tuhan? Bagaimana kita itu bisa mengklaim bahwa wah kita itu WL, wah kita itu dituntun oleh Tuhan? Nggak bisa. Karena apa? Yang saya gambarkan bahwa ketika terang itu ada, maka gelap itu sirna. Ketika terang itu ada, maka kita dapat melihat jelas setiap apapun yang terjadi di kehidupan kita. Tanda-tanda apapun yang datang dalam kehidupan kita itu kita bisa nilai itu, teman-teman. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya, di ayat ke-7, di poin yang keberapa ya ini? 4 ke-4 ya? 4 ke-3 atau 4. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Next. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Terus sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat, sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi di sini menggambarkan sekali Yunus itu siapa sih? Di tengah ketidaktaatannya, di tengah keputusannya untuk berlari jauh dari Tuhan, dia pun tetap tidak sadar bahwa dia itu siapa, pribadinya siapa. Karena di ayat ke-9, kalau kita buka sama-sama yuk ayat 9, si Yunus berkata apa? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus masih menilai dirinya adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Bagaimana seorang pribadi yang takut akan Tuhan itu bisa lari menjauhi panggilan Tuhan? Bagaimana seorang pribadi yang takut akan Tuhan itu bisa tidak mengerjakan yang Tuhan mau? Kenapa dia masih mengklaim dirinya bahwa dia itu takut akan Tuhan? Bagaimana itu tuh sangat ketika kita sudah ada di zona, bukan lagi zona private-nya Tuhan yang berulang kali saya sebutkan di materi ini, bagaimana kita membius dan terbius dengan yang namanya bahwa loh aku baik-baik saja. Ketika kita dipulihkan, ketika kita dibawa naik, kita banyak hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin banyak hal yang terjadi, tetapi tidak semua hal dalam kehidupan kita itu ada dalam pagar-pagarnya Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk keluar dari pagarnya Tuhan itu, atau ketika kita memberikan kesempatan, memberikan atau membuka pintu untuk hal-hal yang seharusnya kita tidak bukakan, membuat yang lain itu masuk mempengaruhi kehidupan kita, maka pagar-pagar itu dicabut. Ada lagi perlindungan itu. Kita selamat di hal pekerjaan, belum tentu selamat di hal yang lain, teman-teman. Banyak sekali aspek dalam kehidupan kita itu yang harus kita perhatikan. Jadi di poin ini pun yang bisa saya katakan bahwa Yunus pun tidak sadar masih bahwa dirinya itu sedang bermasalah.
Jadi dia hanya tahu bahwa oh aku itu dapat perintah bahwa aku itu disuruh pergi ke Niniwe. Tetapi dia tidak merasa bersalah bahwa dan tidak sadar bahwa keputusannya ini membuat dirinya itu dicap menjadi troublemaker. Loh, orang ini loh, setiap kehadirannya dia itu mesti buat ribut. Ada ya? Pernah ya kita nemuin seperti itu ya? Jangan ngomong enggak pernah loh. Berbohong Anda. Jadi ketika kita ketemu satu orang ini, ketika kita ketemu pribadi, malas gitu. Mesti ada yang masalah. Mesti ada yang membuat kita itu merasa bahwa, loh, kok tambah ruwet ya hidupku rasanya. Loh, kok kayaknya omongannya dia tidak sesuai deh. Sampai akhirnya orang pun mau mendekat pada kita pun males, teman-teman. Seakan-akan tidak ada faedahnya gitu loh kalau aku tuh deket-deket sama dia. Pernah ya merasa seperti itu ya? Wah, kalau orang itu, wah mesti gini. Jadi setiap gerak langkah kita itu sudah ketebak sama orang lain. Jadi tidak ada yang spesial dalam kehidupan kita. Yang membuat orang lain itu tertarik pada kita. Justru dengan kehadiran kita itu justru membuat banyak masalah. Dengan kehadiran kita yang seakan-akan itu mau nolong orang, justru membuat orang ini itu ruwet. Hati-hati dengan posisi kita, teman-teman. Sama seperti Yunus saat ini bahwa dia tidak tahu posisinya. Entah dia sadar atau tidak sadar, tetapi ketika dia bisa mengambil statement bahwa aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Harusnya dia tahu posisinya dia itu harus seperti apa. Dia tahu dan dia akan ngomong bahwa sorry, ini semua itu karena aku. Di akhir dia akan ngomong seperti itu. Tetapi di poin ini, dia tidak menyadari. Dia masih mengklaim dirinya bahwa yaitu takut akan Tuhan. Jadi hati-hati teman-teman, ketika segala sesuatu seakan-akan itu baik menurut pemandangan kita. Tetapi justru buat sekeliling kita itu kok gitu yo. Kok pribadi kita itu menjadi pribadi yang menjadi sandungan pada akhirnya. Orang melihat, tidak bisa. Kita tidak bisa membatasi orang untuk menilai apa terhadap diri kita, teman-teman. Tetapi ketika kita tahu kelemahan kita apa, posisi kita itu seperti apa, orang pun dapat menilai perjuangan kita, usaha kita untuk menjadi pribadi yang lebih dan lebih lagi. Bagaimana dalam setiap apapun yang dikerjakan, termasuk di Smart People, selalu ada yang namanya revisi, selalu ada yang namanya perubahan. Karena apa? Kita melihat tanda, melihat apapun yang kita buat di Smart People ini, setiap konten-konten yang ada, itu semua itu kita nilai. Semua kita ketika sudah selesai, kita buka lagi itu semua ya kan. Itu kan berkat dari yang dari atas itu turun ke bawah ya kan. Dinilai semua, yang kurang mana, yang sudah ndak ada komitmennya mana. Ayo kita hilangkan dulu. Kita fokus dengan bidang yang ini. Jadi kita tahu, kita tidak anti dengan yang namanya teguran. Kita tidak anti dengan yang namanya revisi. Itu membuat kita itu dapat melihat diri kita itu siapa sih. Kurangnya itu apa di komunitas. Dimanapun kita itu ada. Ketika kita membuka, setiap koreksi itu datang, setiap revisi itu harus dikerjakan. Itu membuat kita itu rendah hati untuk menanggapi segalanya, untuk berjalan dalam kehidupan kita. Jadi ketika ada di posisi seperti ini yang bisa saya sharekan pada kesempatan
kali ini sudah sedemikian dalamnya, sudah sedemikian jauhnya. Apabila seseorang yang sudah melanggar firman, sudah tidak ikuti patok-patoknya Tuhan, sudah memutuskan untuk keluar dari pagar itu, tetapi masih bisa mengklaim dirinya bahwa dia itu takut akan Tuhan. Dia itu diberkati kok. Loh, aku diberkati di pekerjaanku. Oh, aku diberkati di pelayanan. Aku masih bisa pelayanan di ini itu. Aku baik-baik saja. Semua kehidupanku baik-baik saja. Jadi kalau orang lain menilai diriku itu tidak baik, rasanya keliru deh. Keadaanku baik, aku tetap pelayanan kok. Aku tetap mengerjakan apa yang harus aku kerjakan kok. Apalagi kalau kita udah hubungannya dengan pelayanan ya teman-teman. Kalau di pekerjaan aja kita itu enggak boleh sembarangan ya. Menerima segala sesuatunya itu. Bagaimana itu harus digumulkan, bagaimana itu setiap berkat yang datang itu benar tah. Jangan-jangan ujungnya itu malah buat kita itu blosor itu nanti gitu loh. Membuat kita itu masuk dalam dosa. Membuat kita itu salah sama Tuhan. Kalau di pekerjaan aja kita harus laporan apapun yang kita kerjakan. Bagaimana dengan dunia pelayanan? Banyak orang terjebak dengan yang namanya semakin banyak pelayanan berarti hidupku itu akan beres. Aku mau melayani dimanapun, pokok melayani Tuhan berarti aku sudah oke. Tidak seperti itu teman-teman. Kalau kita dibawa dalam area private-nya Tuhan, setiap langkah kita itu harus presisi dengan maunya Tuhan. Setiap langkah kita itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi tidak bisa kita sembarangan melayani. Tidak bisa kita sembarangan madat-madatin jadwal. Tapi itu semua itu harus dengan semaunya Tuhan. Tuhan pengen aku kemana nih? Jadi tidak bisa kita yang menentukan pokok pelayanan. Tidak bisa. Percuma kamu pelayanan. Jadi ya, jadi tadi ada nge-lag sedikit. Jadi perlunya, pentingnya kita tahu itu maunya Tuhan itu apa. Kenapa kita dikurung? Bahasa saya kenapa dikurung ya? Dikurung di area private ini. Loh, itu justru menyelamatkan kita. Saya bagus sekali mendapatkan sebuah statement dari Bunda, ya kan? Bunda Rohani, bahwa dengan kita mengikatkan diri kita di pelayanan, terutama saya ya teman-teman, karena kan itu ngobrolnya sama saya, dengan kamu mengikatkan dirimu pada pelayanan, justru itu yang menyelamatkan kamu. Betapa pentingnya itu terlihat sederhana dan rasanya biasa aja lah omongan itu. Kalau kamu masuk dalam dunia rohani berarti kamu diberkati segala macam. Tapi kalau kita benar, kita tahu maunya Tuhan, kita ada di zona private itu, kita tahu bahwa kata-kata itu sangat bermakna. Benar-benar yang namanya keselamatan itu benar-benar selamat kamu. Ketika saya mengikatkan diri saya pada pelayanan, menyelamatkan saya dari banyak hal yang dapat menyebabkan kerusakan, banyak kerusakan yang akan terjadi ketika saya tidak mengikatkan diri. Betapa pentingnya itu. Jadi bagi teman-teman para pendengar semua yang setia mendengarkan setiap program yang ada di Smart People, yuk kita mulai koreksi diri kita. Jangan sampai ketika kita sudah jatuh tertimpa tangga, dilewati kucing, ya kan, itu kita tidak sadar posisi kita itu sudah jauh dari Tuhan. Atau justru kita sadar posisi kita jauh dari Tuhan, tapi kita tidak mau memutuskan untuk segera berbalik. Karena apa? Karena kenyamanan itu masih ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai
Ketika kenyamanan itu semua sudah ditarik, baru kita itu sadar, teman-teman. Maksimalkan diri kita, buat diri kita itu benar-benar tahu apa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus benar-benar kita ikatkan kencang-kencang dalam diri kita, supaya kita terselamatkan di beberapa hal dalam kehidupan kita. Itu teman-teman yang mau saya bagikan. Thank you, Tuhan Yesus memberkati.